Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudari di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayagan, juga bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, dan jangan lupa bahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan dan hari Jumat pertama dalam bulan. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bergembira dan bersukaria karena Engkau sudi mengunjungi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kami mohon agar dapat setia pada sabdanya dan menghayati cinta kasih-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kisah tentang disembuhkannya orang kusta yang memohon kepada Tuhan Yesus agar disembuhkan dari sakit kustanya dan akhirnya disembuhkan adalah tanda bahwa Allah menyayangi umat manusia. Sebab manusia ketika terlahir di dunia pasti berhadapan dengan tantangan dan kesulitan, bahkan juga penderitaan. Contoh penderitaan itu adalah ketika kita jatuh sakit, ketika kita mengalami kekecewaan, kesedihan, dan berbagai macam hal yang membuat kita jatuh di dalam penderitaan. Dan ketika orang jatuh di dalam penderitaan, pasti mereka menghendaki agar penderitaan itu diambil daripadanya dan dibebaskan. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa Yesus menyembuhkan orang kusta memberikan kepada kita pernyataan bahwa Yesuslah Allah yang tinggal di tengah kita, yang sangat menyayangi kita, dan Dialah sumber kesembuhan sejati. Maka ketika akhirnya si kusta disembuhkan, yang dipilih Tuhan Yesus bukannya lalu ingin dikabar-kabarkan tentang dirinya sang penyembuh, tetapi Tuhan Yesus mengajak orang kusta itu untuk bersyukur kepada Allah, karena hanya Allah lah yang akan menjadi pembebas sejati manusia ini dari segala macam penderitaan, dari segala macam penyakit, dari segala macam tantangan dan kesulitan. Semoga kita semua juga akhirnya memahami sebagaimana Tuhan Yesus, bahwa ketika kita dalam situasi penderitaan, hanya kepada Tuhanlah kita boleh bersandar dan memohon kesembuhan. Dan ketika akhirnya kita memperoleh kesembuhan, meskipun itu melalui berbagai macam hal, melalui juga banyak pihak, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kasih-Nya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.